datang di Cerita di Rumah, tempat yang sangat nyaman untuk bercerita dan semoga bisa menjadi sumber informasi dan juga inspirasi untuk kita semua. Ini adalah episode ke-7 dari Cerita di Rumah dan saat ini saya kedatangan satu sahabat baik saya. Emang sahabatan kita ya? Bestie ya? Baru ketemu ya. Dr. Victoria Dewanti A, spesialis ortodonti. Betul. Selamat datang di rumah dokter. Ya, terima kasih Mbak Woro ya. Iya, gimana kabar ya? Alhamdulillah baik. Aku seneng deh liatnya, kayak matching banget hijab sama Oh, iya. lipstick ya. Terima kasih. Oke, dan since dokter siapa deh Victoria? Panggilannya Vicky aja boleh. Oke, Nota Negoro? Bukan. Ya, karena dokter Vicky adalah seorang ortodonti, of course. Hari ini kita akan berbicara tentang gigi ya dok ya. Betul. Hal kecil yang kayaknya semua orang sekarang apalagi lagi happening orang itu bener-bener ngurusin giginya gitu ya Iya dok ya. betul sekali. Udah banyak yang aware. Semakin Banyak lagi. awareness tentang gigi itu semakin banyak, semakin besar gitu kan, karena orang sudah makin menyadari bahwa ini kayak krusial banget ya, walaupun Iya. penampilannya oke, seperti Giginya apa, jelek, ya kan? Senyumnya jadi jelek juga dong. senyumnya jadi jelek juga. Itu kalau buat estetik, Buat belum lagi estetik, kalau buat kesehatan yang lain. sakit hati, sakit gigi itu katanya lebih sakit dari sakit hati, enggak sih? Tapi benar itu, lebih mending sakit hati daripada sakit gigi. Dokter pernah, kayak pernah. Kalau kata pasien-pasien saya Iya, ya gitu. Tapi beneran ya, kalau ngomongin tentang kita ngomongin tentang sakit gigi dulu gitu. Jadi ini pengalaman pribadi saya dok. Dari kecil sampai segede tua ini 37 tahun saya itu baru sakit gigi kemarin. Itu pun karena ada di geraham ujung itu. Nabrak. Iya pokoknya Mau ada tumbuh ini ya? sampai bedah mulut pokoknya Oh deh. iya, Pokoknya impaksi nggak bisa tumbuh. impaksi. Betul. Oke, jadi nggak bisa tumbuh, entah apa itu, saya kurang ngerti juga. Yang jelas itu harus dicabut dan itu harus ke bedah gitu Iya, ya. harus ke spesialis bedah mulut. Iya, dan memang nyatanya saat kita sakit gigi ya teman-teman di rumah, semuanya sakit loh dok. Iya, kayak Iya nggak sih? sebadan rasanya Sebadan. greges ya, kayak meriang gitu Iya. biasanya kalau ada gigi yang impaksi itu seperti itu. Padahal kayak cuma di ujung Iya. doang, tapi mata ikut sakit, Iya. kemudian muka ikut sakit, semua kegiatan jadi susah untuk melewatinya. Dan mungkin buat teman-teman di rumah juga yang pernah sakit gigi juga atau langganan sakit gigi itu udah sangat tahu betapa mengganggunya yang namanya sakit gigi. Nah tentunya kalau sakit gigi kita harus lebih concern lagi sama kesehatan gigi Kesehatan kita. gigi dan mulut. Sebenarnya gigi yang sehat tuh yang kayak apa sih dok? Gigi yang sehat itu ya pertama jelas nggak sakit ya, Nggak nggak sakit. sakit, bebas dari karies atau lubang gigi. Gitu. Hitam-hitam itu ya dok ya? Hitam-hitam tuh karies. Karies itu nanti dia bisa pasti ya akan menjadi gigi yang berlubang. Makanya kalau gigi udah kelihatan ada hitam-hitam dan tapi belum sakit, segeralah ke dokter gigi untuk dilakukan penambalan gigi. Jangan sampai tunggu sakit karena nanti perawatan akan semakin panjang gitu. Jadi kalau walaupun udah ada kayak titik doang, Ya, titik doang itu hitam pasti nggak sih dok? bisa Bakal pasti bakal- dia berkembang biakan, bakterinya akan tambah besar dan akan jadi lubang, itu pasti. Jadi sebelum gigi itu merasa sakit, segeralah ke dokter gigi gitu. Nah, masyarakat, saya nggak tahu sih kalau ini Indonesia atau cuman di sekeliling saya aja, belum tumbuh kesadaran untuk kayak jadi gini, kalau sakitnya mungkin panas atau tipes dan lain sebagainya atau mungkin sakit perut itu Iya. kayaknya gercep ya ke dokter Iya. ya. Ini bener nggak sih dok? Saya nggak ngerti juga ya. Iya. Cuman kalau sakit gigi, tahan dulu deh. Iya, Minum karena- ini dulu deh, minum painkiller dulu dan lain Iya, sebagainya. karena tuh saat pasien datang kondisi sakit gigi itu bisa udah parah karena dia udah kena saraf ya biasanya. Tapi kalau pas makanya itu dianjurkan periksalah gigi 6 bulan sekali. Mau sakit atau tidak diperiksakan karena buat dokter yang meriksa nanti apakah ada bakal calon bolong seperti yang tadi Mbak Woro kemukakan, ada garis hitam, itu harus segera cepat ditambal. Apakah ada karang giginya sudah banyak atau tidak, karena karang gigi juga bisa menyebabkan beberapa penyakit mulut lainnya gitu. Karang gigi tuh yang warnanya agak gelap gitu ya dok Iya, ya? jadi kayak bentuknya karang di dalam gigi gitu. Pertama tuh dia pembentukannya nggak langsung. Jadi mungkin dari sisa makanan, sikat giginya kurang maksimal, nggak ke sikat bersih, akhirnya dia terbentuk plak, kemudian akhirnya bentuk karang. Nah, karang itu nggak bisa cuman disikat gigi hilang. Jadi harus ada alatnya. Nah, alat itu yang kita namakan scaler, yaitu kita lakukan pembersihan karang gigi atau scaling gitu. Jadi memang harus dibersihkan pakai alat, nggak bisa disikat gigi. Atau juga kalau di sekarang itu banyak iklan-iklan ya.
sikat gigi pakai ini bisa merontokkan karang itu Iya. enggak sebenarnya. Itu nggak bisa. Jadi Itu memang harus agak dibantu. Ini agak lumayan ini loh. Iya, banyak kan. Menggiurkan loh. Iya. Atau kumur-kumur doang atau misalnya kita diolesin Iya, terus nanti rontok gitu Iya. sebenarnya sih enggak sih, kurang maksimal juga. Jadi memang dia ada alat sendiri untuk membersihkan karang tersebut karena kan dia bentuknya keras, Mbak. Jadi harus ada itu alat namanya scaler buat membersihkan. itulah namanya karang karena dia keras gitu ya. Oke, jadi memang ini bukan sekedar himbauan dari dari kedokteran atau dari dokter-dokter bahwa kita periksa gigi itu 6 bulan sekali Iya. dan itu real ya dok, Iya, memang real, harus memang dilakukan. harus dilakukan. Apakah memang kalau biasanya pasien itu datang itu dengan udah kondisi yang parah? Kalau akhir-akhir ini sudah banyak pasien yang datang cuma ngecek gigi sudah banyak gitu. Di luar dari pasien datang sakit gigi pasti ya lebih banyak. Maksudnya untuk pasien yang sadar akan kesehatan gigi mulutnya datang 6 bulan sekali buat ngecek, terutama misalnya karangnya udah banyak dia scaling lagi. 6 bulan lagi datang pastikan sudah terbentuk nanti dibersihkan lagi itu boleh. Makanya 6 bulan sekali itu kalau bisa sebentar aja kayak sejam, 1,5 jam datanglah sebentar kan skincare aja bisa ya Mbak ya. Iya, betul, Ya betul, kan? betul. Itu sebenarnya sama aja. Oh, Jadi berjam-jamnya skincare iya ya. kan, paling sebentar cek, oke nggak apa-apa, bisa cepat pulang. Atau misalnya ada, wah karang giginya banyak dok, kita scaling lah. Atau udah mulai ada terlihat titik hitam, atau udah mulai terlihat bolong, langsung harus dilakukan tindakan perawatan atau penambalan. Karena kalau misalnya nunggu sampai sakit, nanti apa? Akhirnya effortnya lebih banyak, gitu. Jadi yang kita keluarkan lebih banyak, otomatis lebih mahal ya Mbak. Perawatannya kan nggak bisa sekali tambal pulang, tapi harus dirawat giginya kan. Tambah effort biaya lagi, waktu lagi datang ke dokter gigi bolak-balik kan nggak bisa sekali tambal gitu. Jadi lebih baik sebelum merasa sakit, periksalah ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Oke, jadi itulah yang terjadi ketika kadang-kadang ada kasus atau yang baru-baru ini ibu saya sendiri di rumah dok, jadi sakit gigi, kemudian ke dokter tuh karena kita biasanya harapannya adalah ke dokter terus kemudian selesai gitu ya. Iya. Habis dari dokter belum selesai suruh nunggu lagi besok, katanya Iya. suruh dimatikan dulu syarafnya Baru gitu. dirawat gitu. Padahal berasanya tuh udah yang itu pun Sakit. sakit pun dia nggak langsung, jadi nunggu aduh kalau nggak kuat baru deh ke dokter kan. Iya. Mungkin ini juga umur juga berpengaruh ya dok ya, dimana awareness kalau untuk yang udah agak sepuh mungkin kurang terlalu ini ya. Jadi mungkin yang terjadi seperti itu dan itu memang bukan emang diulur-ulur sama dokter ya Iya, dok? enggak, memang kalau perawatan saraf atau kalau misalnya gigi udah berlubang besar, udah sampai kena saraf, kalau langsung ditambal blok malah sakit karena kan penyebabnya ada infeksi itu belum disembuhkan. Jadi kayak kita sakit dibersihkan dulu saraf yang terinfeksi bakteri, setelah bersih makanya ada beberapa kali kunjungan barulah diganti sama bahan tambalan yang baru. Bukan yang ulur-ulur tapi memang stepnya seperti itu. Gitu. Jadi nggak bisa kayak langsung ini sakit habis itu cabut Heeh. hilang sakitnya gitu ya. Sayang, jadi tergantung sih kapan itu harus dicabut, kapan harus dirawat. Karena kan nggak enak Mbak habis cabut gigi palsu kan, pasti lebih nggak nyaman nantinya. Iya, gitu. I see. Ya jadinya ini semoga bisa jadi ini ya pembelajaran juga buat kita bahwa nggak ada yang instan ya dok Iya, ya. nggak ada yang Dan instan. kita perlu merawat dari dini dan juga secara rutin biar nanti nggak dapet impactnya yang lebih nyusahin. Iya, gitu kan. lebih nyusahin, ya kan. Terus itu effortnya lebih besar lagi. Dan lebih sakit tentunya, Iya, lebih mahal. Udah sakit mahal lagi ya kan. Iya, iya. Tapi emang bener ya dok, dokter gigi itu mahal ya dok? Katanya dokter gigi. Curhat jadi ya. Iya, itu mungkin kalau udah ini ya dok ya. Bisa nggak kalau mahal, makanya jangan sampai parah dulu. dirawat Sebenarnya dulu. nggak mahal kok, gitu. Sama kayak kita sering cek kesehatan, sampai sakit kan lebih mahal ya Mbak. Sekarang sakit kan istilahnya kita sakit jatuhnya kalau lebih mahal daripada kita dalam kondisi sehat. Itu makanya itu ceklah berkala apapun kesehatan badan kalian, kesehatan gigi dan mulut rongga kalian. Gitu. Oke. Jadi kalau ngomongin tentang perawatan gigi sejak dini, since saya juga punya anak kecil ya dok, saya juga kurang begitu ngerti bagaimana sih sebenarnya perawatan gigi dari dini itu yang mungkin juga ada yang sudah aware, ada yang belum karena anak-anak kecil dinormalisasi bahwa
ya kalau anak segini emang giginya pada gupis, anak segini emang giginya pada bolong-bolong, nggak apa-apa gitu ya. Dan kalau saya agak kurang setuju, sangat kurang setuju dengan itu, karena ada juga anak-anak kecil mungkin yang giginya giginya gitu bagus, ya. terawat Itu sangat gitu. berpengaruh sih Mbak. Jadi kalau gigi anak kecil gupis gitu ya, di mana si gigi tersebut akan digantikan kan sama gigi yang dewasa itu pada umur-umur tertentu. Jadi kalau bisa dipertahankan sampai gigi itu akan tanggal dan akan digantikan oleh gigi permanen. Nah, banyak faktor-faktor yang menyebabkan, misalnya nih kok pas kecil dia rapi kok gedenya berantakan gitu misalnya ya kan, itu bisa juga salah satu penyebab. Misalnya nih gupis akhirnya hilang tinggal akar, belum waktunya tanggal udah hilang giginya, tapi jarak antara gigi hilang tersebut sampai gigi permanennya tumbuh itu kan masih lama. Nah, akhirnya ruangan yang di dalam rongga mulut anaknya itu mengecil, sedangkan gigi yang mau tumbuh itu besar. Akhirnya apa, berjejalah dia gitu. Jadi kayak jatah ruangannya tuh kepakai sama yang tadi gupis itu ya. Iya, jadi yang gupis tanggal, terus ruangannya menyempit. Nah, padahal yang mau tumbuh lebih besar gitu. Jadi ruangannya nggak ada, akhirnya berantakan gitu. Salah satu penyebab nanti pas besar giginya bisa berantakan gitu. Berarti behavior dari sejak dini itu memang berpengaruh ya Dok ya? Berpengaruh. Jadi ya jangan ada pemikiran bahwa anak kecil pasti gupis nggak apa-apa lah. Memang banyak gitu, tapi kalau bisa ya itu dipertahankan sampai gigi permanen itu akan menggantikan si gigi susu tersebut yang gupis misalnya gitu. Jangan, kalau bisa ya jangan gupis ya. Jangan gupis, jangan sampai gupis gitu kan. Cuman kalaupun akhirnya gupis ya perlu perawatan lagi habis itu ya. Jangan kemudian dibiarin, atau mungkin teman-teman punya pikiran kalau udahlah masih kecil gupis ntar juga hilang semua diganti sama gigi baru. Dan saya juga baru tahu kalau ternyata ada hubungannya ya. Ada hubungannya. Jadi berantakan akhirnya itu nanti itu nggak cuma genetis aja ya Dok? Iya, genetiknya masuk, terus ke kondisi gigi geligi waktu anak-anak juga bisa. Itu salah satu jadi penyebab. Kalau makanan Dok? Makanan juga sangat atau kebiasaan gitu? Ya, kebiasaan juga bisa. Kalau makanan itu ya seperti yang kita ketahui ya, sama kok sama yang kita suka makan, kayak makan sayur, kan banyak mengandung vitamin A. Untuk kesehatan bagus, untuk kesehatan email atau lapisan pertama gigi juga bagus. Yang banyak vitamin C kayak buah gitu ya. Nanti kalau vitamin C oke, imun kita juga bagus. Selain kesehatan rongga mulut kita bagus, imun kita kan juga oke ya. Jadi kalau kita nggak gampang sariawan misalnya. Oh iya, I see. Terus apa ya, kayak mungkin susu atau yogurt boleh yang buat ngejar kalsium nih. Kan gigi harus kuat ya, biar kalsiumnya oke. Susu atau yogurt yang gulanya rendah aja. Bisa juga mungkin kalau mau makan permen karet boleh. Nah, permen karet bisa nih Mbak. Jadi permen karet itu kan kita kunyah ya. Iya. Kita kunyah, dia akan merangsang keluarnya air liur atau air udah. Nah, kalau kita sambil ngunyah, sambil terangsanglah air liur itu keluar, sambil membersihkan gigi-gigi yang kita gunakan untuk ngunyah. Jadi sekaligus membilas sisa makanan atau bakteri yang nempel itu juga bisa. Kan ada tuh suatu permen karet tertentu yang no sugar kan ada. No sugar juga. ya, ada. Gitu lah. Itu prinsipnya kayak ini ya, kalau ngebersihin keyboard pakai slime. Iya bisa, betul kan? Benar. Jadi kayak sekaligus kesapu gitu. Jadi untuk kayak pertolongan pertama sebelum sikat gigi gitu bisa. Ya, ketimbang cuman kumur-kumur doang, punya permen karet gitu kan. Boleh. Yang penting low sugar. Karena gini nih, maksudnya dulu tuh nggak ada orang yang pengen punya gigi kelinci deh Dok, sumpah. Sekarang suka. Iya, sekarang di kan veneer. orang satu ini pengen. Dan veneernya kadang-kadang serem Dok. Veneer itu juga, veneer itu dia itu apa ya? Gibah jadi dia. Tapi maksudnya kayak nggak natural, itu memang terjadi gitu ya. Bisa ketika itu, jadi itu berlebihan. balik lagi ke keinginan pasien maunya apa. Kalau saya lebih seneng gigi yang putih, alami ya, bukan putih kloset. Kan suka gitu kan, artis putih, senyumnya putih, wastafel misalnya itu sampai ada. kayak silau banget. Jadi kadang-kadang kan kita orang Asia ya, kayak nggak masuk aja antara warna gigi sama mukanya gitu kan. Oke. Gitu. Kalau saya lebih suka yang natural atau alami aja. Kalau habis veneer gitu Dok, memang bener ya nggak boleh makan, nggak boleh ngopi, nggak boleh rokok gitu-gitu. Itu bisa bleaching atau veneer. Kalau veneer beda ya, aduh. Beda. Banyak. Itu bleaching ya. Kalau yang mutihin? Mutihin tuh bleaching. Bleaching itu pakai kimiawi ya. Jadi giginya dikasih cairan gitu ya. Nanti dia akan meningkat warnanya. Memang itu kan itu sifatnya nggak
paten ya, bisa balik lagi tergantung maintenance dari pasien. Misalnya pasiennya suka ngopi ya, dia akan lebih cepat balik, suka ngeteh gitu. Jadi kalau bisa jangan minum air putih gitu. Dia akan bisa kembali. Jadi makanya kalau bleaching bisa dilakukan misalnya nih setahunan, lebih dari setahun ya, tergantung maintenance pasien. Tapi kalau veneer itu dia mengurangi gigi, sedikit mengurangi gigi, terus ditambah gitu ditambah kan, bahan yang mungkinnya lebih putih dengan sesuai tingkat keputihan pasien maunya gitu. kalau veneer itu berarti kayak dikikis dulu ya? Iya, Dok? dikurangi. Emang nggak sakit ya dok? Ya itu jadi ngilu. Terus kalau veneer itu permanen emang dok? Veneer itu ya permanen kan ditempel. Oh, iya. Gitu kan giginya dikurangin, misalnya nih 2 milian, 2 mili itu diganti sama bahan yang lebih putih gitu. Oh gitu ya dok, macem-macem ya. Kalau veneer tuh bahan teknologi baru atau dari dulu Sebenarnya sudah ada? veneer itu kayak nambel tapi keseluruhan gigi gitu loh mbak. Cuma sekarang veneer semuanya digituin. Kalau kita misalnya nih banyak di gigi depan banyak yang hitam, kita kurangin semua hitam, terus kita ganti bahan baru dengan warnanya sesuai dengan gigi sampingnya ya. Tapi kalau sekarang maupun gigi yang lebih kuning itu bisa mereka mau veneer itu supaya giginya lebih meningkat warnanya. Ya nggak apa-apa sih asal masih dalam batas tingkat alami gigi itu ya. Gitu. Kalau yang jadi kelinci-kelinci itu dok itu veneer bukan? Itu apa dok? Ditambahin gitu ya, ditambahin bahan gitu ya maksudnya. Iya kayak maksudnya. Jadi di kelinci saya ngelihatnya. jadi kayak gigi depannya agak panjang. Agak gitu. panjang, kalau enggak agak dimajuin dikit kan. Iya. Kalau saya lihat di artis-artis kan, ada yang perasaan dulu nih orang Nggak kayak gigi gini kok sekarang kayak gini gitu ya. Jadi ketika tadinya trennya adalah gigi itu yang bagus ya nggak gingsul, nggak maju atau nggak kelinci. Sekarang kenapa itu orang-orang artis-artis malah jadi kayak panjang-panjang, kadang ada yang panjang banget. Nah, itu yang maksud saya ngikuti tren juga Iya, gitu. ngikutin tren. Jadi ya itu sebenarnya selama pasien itu atau orang itu nyaman ya silahkan gitu. Kan untuk strategi dia juga. Cuman bukan sesuatu yang apa ya, gimana ya, maksudnya nggak semua orang juga jangan ikut tren banget lah gitu. Kadang artis pakai aku juga tapi kadang kan nggak semua yang kita ikutkan cocok dengan kita juga. Kalau kayak gitu tapi ada ini nggak? Kalau buat kesehatan kalau misalnya behel itu kan lebih baik kalau sudah rapi ya sudah tidak usah gitu ya. Tapi kalau kayak veneer gitu-gitu nambahin gigi. Itu ya lebih ke arah yang ngilu itu ya mbak. Kan giginya kan dikurangin kan, terus ditambah lagi. Tapi pas prosesnya aja ya dok. Iya. Gitu. Habis itunya nggak ada gitu ya. Bisa jadi ya itu makanya kalau udah kayak gigi kita sehat, terus badan kita diapain pasti kan ada efek minimal dikit pasti ada misalnya walaupun nggak apa-apa kok, cuman bisa jadi ada efeknya, jadi tetap ada. Dan habis itu tentunya perawatannya juga harus berbeda lebih, ya. Iya kan harus lebih sering kontrol ya kan kelinci nanti kalau sampai grompel kan dipanjangin lagi atau gimana ya. Iya. Oke. Jadi semua tindakan yang kita lakukan pasti tetap ada resikonya sekecil apapun. Sangat menarik ya. Berarti kalau caranya dokter kalau misalnya ada online gitu walaupun kelihatan meyakinkan dan mungkin harganya lumayan juga bukan berarti itu bukan benar mahal ya? berarti benar enggak. Lihat lagi kembali lagi siapa yang orangnya kompetensi atau tidak gitu aja. Berarti paling benar adalah ketika memang kita mau melakukan sesuatu dengan gigi kita ya datang gitu ya. Iya, datang ke dokter, periksa langsung, dilihat langsung gitu. Nggak bisa online ya, video call gitu nggak ya? Susah. Jangan. Oke. Itu kalau zaman corona aja, sekarang udah corona ya udah lah ya gitu. Oke, apa kita punya pertanyaan di Instagram? Dokter Fik ini di prakteknya di mana dok? Saya ada klinik Victory Dental Care. Victory Dental Care. Atau di JIH juga. Di JIH ya. Sama di RSGM Unsur. RSGM Unsur. 3 tuh dia terus padet pasti ya. Belum ada. Okay. Kamu mau tanya apa? Cepat kamu harus tanya. Gak ada buat sakit hati nggak ada. Bukan itu dong. Mbak tanya. Mbak tanya. Mas tanya. Cepat. di ini nih dipaksa nih. Ini gak ada osak nih sih, harusnya ada osak nih, osaknya hilang. Lagi ngomong ya. Oke, baik. Yang terakhir dok, dari saya mungkin mewakili teman-teman yang ada di rumah juga atau mewakili semua orang yang lebih pengen peduli sama gigi gitu ya. Secara singkat deh, apa sih yang nggak boleh kita tidak lakukan untuk gigi kita? Yang nggak boleh kita lakukan? Yang harus kita lakukan. Oke, minimal itu tetap kontrol 6 bulan sekali. Itu harusnya dok? Iya, walaupun nggak ada keluhan, kontrol aja sebentar gitu. Kan kita nggak tahu sekarang atau 6 bulan ke depan apakah kondisi gigi kita sama atau tidak. Rajin
sikat gigi itu juga penting. Iya, di puskesmas juga kan banyak ya. Misalnya you have problem with financial gitu kan, BPJS juga cover ya, Dok bisa ya. cover. Bisa. Jadi itu jangan malas, jangan nunggu Jangan nunggu sampai lama, akhirnya malah lama lagi perawatannya lebih mahal lagi malah ya kan. Gitu. Jadi cegah dulu, lebih baik mencegah daripada mengobati. karena Ya. mengobati itu lebih mahal Mahal, adanya. betul. Kontrol 6 bulan sekali gigi Anda, apalagi yang belum pernah ini seumur hidup nih. Ada yang umurnya udah 30 tahun, 40 tahun seumur hidup belum Datang. pernah ke dokter gigi. Itu pasti nggak ketang tuh ada Pasti plak-plaknya lah ya, iyalah Dok. pasti Mbak. 30 tahun ada karang gigi menumpuk. Nanti habis scaling berarti turun sekilo kali ya. Karangnya sekilo. Seandainya scaling bisa mengurangi berat. Oke, itu 6 bulan sekali. Kemudian Oke. Sikat gigi 2 kali sehari sikat gigi 2 kali sehari secara benar. secara benar gitu. Kalau sikat gigi mau lebih boleh. Misal, tapi kan memang kita nggak boleh terlalu banyak. Ada dalam pasta gigi kan ada fluoride itu ya. Itu juga jangan terlalu berlebihan juga. Jadi misalnya, hanya 2 kali dok ya. Misalnya sisanya nggak usah pakai odol ya nggak apa-apa asal bersih. Oh Nggak gitu ya, apa-apa, I see. Bentar dok, ngomongin tentang pasta gigi nih, tadi baru ngomongin tentang sikat gigi. Pasta gigi itu lebih baik Yang kan sekarang berfluoride atau enggak? yang kayak apa deh yang ada kandungannya, karena orang sekarang kan lagi Iya. ini nih, lagi concern, lagi aware sama aku kalau beli makanan liatin gulanya, aku kalau ini, nah itu apa yang harus kita lihat dok? Yang berfluoride ya. Berfluoride pasti ya. Terus yang mungkin yang minimal ada deterjennya juga ya. Ada yang sama sekali nggak ini Ada ya? kan, itu bukan berarti nggak bersih gitu. Kan malah justru kalau banyak deterjennya itu ya, kalau bisa ya itu yang jangan terlalu banyak. Kalau kadang kan kalau nggak berbusa banyak kayaknya nggak bersih gitu ya kadang ya. Gitu. rasanya kurang mantep gitu ya. mantap, tapi ya nggak usah yang kita pilih yang nggak usah terlalu banyak lah. Oke. Terus gitu kalau aja sih. kandungan lainnya aman ya dok? Aman kok, gitu-gitu aja yang penting lihat ada fluoride aja gitulah. Kalau ngerasa bahwa ini sikat giginya nggak kemanisan itu sebenarnya nggak apa-apa ya dok? Apa sih sikat giginya odolnya? Pasta giginya kayaknya yang Oh yang kayak agak buat kemanisan anak gitu. gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Itu nggak apa ya? Oke, itu sikat gigi. Sikat giginya harus benar, maksudnya fisik sikat giginya juga harus pilihan yang sesuai dengan gigi Anda, dan caranya juga. Kalau kurang tahu gitu ya, kita bisa cari di YouTube, bisa cari dimanapun. Yang jelas sumber informasi dan juga tempat belajar kan banyak. Kemudian yang lainnya dok? Apa ya? Kayaknya itu aja deh. Jangan ini kali ya dok, kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Gimana? Kebiasaan Kebiasaan apa nih? Oh iya kebiasaan. nggak melakukan kebiasaan buruk gitu. Iya, kalau udah gede kayaknya jarang ya. Jarang ya? Merokok itu juga perlu ya. Selain buat kesehatan, gigi juga bisa nempel stain. Itu tuh Coklat. ngerokok bikin gigi coklat tuh bener Iya nggak sih? bener banget. Itu harus dihilangin sama scaling atau pas pembersihan karang itu bisa hilang. Oke. Itu nggak akan muncul lagi kalau udah nggak ngerokok sama Ah, sekali. gitu ya. Ya nggak Mas? Pasti sulit untuk perokok ya kan. Oke, kita sebenarnya bukan kita ya, saya masih mau ngobrol banyak sekali tentang gigi ini, tapi apalah daya, waktu juga yang akhirnya membuat kita berhenti. Tapi semoga kita besok di episode lain-lainnya bisa ngobrol lagi Ya, ya. insya Allah boleh. Karena seru nih ngobrolin tentang gigi ya. Saya ngucapin terima kasih banyak Ya, untuk Dokter Vicky udah bisa ngobrol-ngobrol tentang gigi. Nanti di sini ada yang di behelnya baru juga gitu kan. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengikuti Instagramnya di Rumah Coffee and Living. Apa sih di Rumah Coffee Living ya? Di Rumah Coffee Living gitu. Karena kadang-kadang suka kasih gratisan di situ, promo-promo ya, Bunda. Iya, promo-promo. Itu dia ya. Lagi ada promo apa nih? 20% makanan, syaratnya adalah jomblo. Oke. Jomblo. Oh ya. Woi. Gitu, jadi pokoknya banyak sekali promo yang suka dihadirkan oleh Rumah Coffee and Living. So, jangan kelewat gitu. Suka cek-cek berkala aja, siapa tahu lagi ada diskon gitu ya. Sekali lagi thank you Dokter Vicky. Terima kasih, Kita ketemu Mawar. lagi di lain kesempatan. Oke, Dan bye-bye teman-teman di rumah. Kita ketemu lagi insya Allah di episode ke-8. Bye. Dah.